Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang, tergantung di mana Anda berada. Pada video ini saya akan membahas tentang materi yang saya buat tentang HTML, CSS, dan JavaScript. Susunan materi ini yaitu terdiri dari pengertian sejarah, perkembangannya, cara mendesain, kelebihan, kekurangan, dan tag beserta kegunaannya. Saya adalah seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton, program studi Rekayasa Sistem Komputer. Materi ini saya buat sebagai tugas mata kuliah saya yang saya ambil, yaitu pemrograman web. Ya, baik, saya mulai dari materi pertama, yaitu pengertian. Pertama, HTML. HTML atau Hypertext Markup Language adalah sebuah bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web dan menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah browser internet. Selanjutnya CSS. CSS itu adalah bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan dan elemen-elemen HTML. Dengan CSS, kita dapat memberikan warna, background, border, atau mengatur posisi elemen, mengubah ukuran font, dan lain sebagainya. Selanjutnya JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web yang lebih interaktif. Dengan JavaScript, kita bisa membuat banyak fitur pada halaman web. Contoh penerapannya yaitu seperti misalnya menampilkan elemen-elemen tertentu hanya pada browser yang dapat memakai elemen tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sejarahnya. HTML pertama kali ditemukan oleh Tim Berners-Lee yang dipublikasikan pada tahun 1990. Tim Berners-Lee ini merupakan ahli fisika dari lembaga penelitian CERN yang menciptakan HTML pada tahun 1989. Tujuan awal pembuatan HTML adalah untuk melayani pembaca agar bisa membuka dokumen dalam format HTML. Namun, seiring vitalnya manfaat HTML, hingga saat ini sudah ada versi 5 yang sering Anda kenal dan Anda pakai. Selanjutnya, CSS. CSS pertama kali diusulkan oleh Hakon Hyum Lai pada 10 Oktober 1994. Lai pada saat itu bekerja pada organisasi yang sama dengan penemu HTML, yaitu Tim Berners-Lee pada CERN. Di tahun tersebut, beberapa bahasa style sheet diusulkan dan didiskusikan dengan World Wide Web Consortium, menghasilkan CSS atau yang disebut CSS versi pertama yang dirilis pada tahun 1996. Selanjutnya, JavaScript. JavaScript diciptakan oleh Brendan Eich. Brendan Eich ini ditarik oleh Nescafe Navigator untuk mengembangkan bahasa pemrograman yang bisa berjalan di web browser. Mungkin Anda kurang tahu apa itu Netscape Navigator? Netscape Navigator adalah browser tercanggih pada zamannya. Selanjutnya perkembangannya. HTML versi pertamanya itu mampu mendukung peletakan image pada dokumen dengan adanya wrapping, heading, hypertext, paragraf, cetak tebal, dan miring pada penulisan teks. Versi keduanya mampu menampilkan form dokumen. Dengan adanya form tersebut, kita bisa memasukkan alamat, nama, saran, dan kritik pada suatu dokumen. Selanjutnya versi ketiga dipergunakan untuk meletakkan tabel dan gambar. Versi 3.2
itu adalah perbaikan dari versi sebelumnya, yaitu versi 3.0. Versi HTML 4.0 memperbaiki dan menambah fitur tabel, link, image, text, meta, form, dan image map. Versi selanjutnya yaitu 4.01, yaitu perbaikan dari HTML versi 4.0. Selanjutnya versi HTML 5.0 itu yang kita pakai sekarang adalah versi yang paling canggih dan paling stabil dibandingkan versi sebelumnya. Kalau CSS, pertama itu CSS 1. World Wide Web Consortium menetapkan CSS 1 sebagai pemrograman standar dalam pembuatan web untuk mengurangi pembuatan tag-tag baru oleh Netscape dan Internet Explorer. CSS 1 mendukung pengaturan tampilan dalam hal font, yaitu jenis ketebalan font, warna, teks, background, dan elemen lainnya. Dan ada teks atribut, misalnya spasi antar baris, kata dan huruf, posisi teks, gambar, tabel, dan elemen lainnya seperti margin, border, dan padding. Selanjutnya CSS 2 dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan terhadap format dokumen agar bisa ditampilkan di printer. Dan sekarang yaitu CSS 3 yang mampu melakukan banyak hal dalam mendesain website seperti animasi beberapa efek teks, seperti teks berbayang, kolom koran, dan word wrap. Beberapa efek pada kotak juga seperti kotak yang ukurannya dapat diubah-ubah, transformasi dari 2 dimensi dan 3 dimensi. Dan kemudian sudut-sudut tumpul dan bayangan bisa dimunculkan. Selanjutnya JavaScript. JavaScript versi-versinya itu disebut dengan ECMAScript. ECMAScript versi 1 dan 3 tidak banyak perubahan pada ECMAScript ini. Pada ECMAScript versi 1 dan 2 hanya pada editorialnya saja. Pada tahun 1999, ECMAScript kembali diperbarui menjadi ECMAScript versi 3 dengan penambahan fitur pada ECMAScript yaitu regular regex dan perintah try catch. Selanjutnya langsung lompat ke ECMAScript versi 5 karena ECMAScript versi 4 itu tidak pernah dirilis secara global. Dan selanjutnya yang saya akan bahas tentang ECMAScript versi 5 dirilis dengan berbagai tambahan fitur seperti strict mode, dukungan terhadap JSON, penambahan perintah string, trim, string array, dan array iteration method, dan juga fitur-fitur lainnya. Selanjutnya yaitu ECMAScript versi 6 yang kita pakai sekarang. Di versi ini ada 2 update yang paling menonjol, yaitu yang pertama diperkenalkan perintah let untuk menggantikan perintah var atau variable yang memerintah variabel global, dan yang global itu biasanya bisa memicu kesalahan atau bug. Jadi perintah let ini adalah deklarasi variabel yang bersifat lokal. Yang kedua yaitu penerapan arrow function dalam mendefinisikan function. Dengan menggunakan arrow function ini kita tidak perlu menuliskan perintah function dengan lengkap dan tidak merusak program yang kita buat. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara mendesainnya. Yang pertama yaitu cara mendesain HTML. Pertama kita menulis .html sebagai deklarasi untuk memberitahukan browser bahwa dokumen ini menggunakan HTML5. Lalu kita deklarasikan HTML. Ini pembukanya, ini penutup, yaitu elemen utama yang membungkus seluruh konten halaman web. Seluruh konten ini. Lalu bagian head, ini pembuka, ini penutup.
sebagai bagian yang berisi informasi tentang halaman yang ditampilkan, yaitu yang ini, langsung kepada pengguna. Lalu title Hello World yang ini menentukan judul halaman yang akan muncul nanti di tab browser. Selanjutnya bodinya, yang ini pembukanya, yang ini penutup, adalah bagian utama yang berisi semua konten. Konten ini yang ditampilkan kepada pengguna. Lalu deklarasi H1, yaitu Hello World ini, adalah tag heading yang menampilkan teks Hello World dalam ukuran besar di halaman. Selanjutnya CSS. Teknik menggunakan CSS ada terbagi atas 3. Yang pertama yaitu inline. Inline ini adalah teknik yang digunakan untuk penerapan hanya pada elemen yang dikenai style tersebut. Teknik ini direkomendasikan untuk digunakan kalau memasukkan kode sebuah web yang panjang, karena kurang efisien. Seperti ini, yaitu teknik inline. Langsung pada elemennya, penerapan hanya pada elemen, seperti ini. Selanjutnya, teknik internal, yaitu teknik yang hampir sama dengan inline, yaitu memasukkan kode CSS secara langsung pada file HTML, tetapi lebih sering ditulis di dalam tag head yang ini. Namun teknik ini kurang direkomendasikan karena apabila stylenya digunakan banyak yang digunakan pada style ini, maka baris kode pun akan semakin banyak dan tidak bisa digunakan secara berulang untuk halaman web lain. Yang dimaksud internal itu yang ini. Yang di dalam head ini, style ini, sampai ini penutupnya. Lalu teknik eksternal. Teknik ini berbeda dari 2 teknik sebelumnya, karena CSS yang digunakan ditulis di dalam file yang terpisah. Untuk menggunakannya cukup memanggil alamat file ke dalam dokumen HTML yang ingin ditambahkan style tersebut. Contohnya seperti ini style terpisah yang ada di luar, yang dipanggil nanti di sini. Dipanggil dalam href CSS default yang ini, dan tipenya itu text CSS. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang JavaScript. Berikut ini adalah contoh kode JavaScript sederhana untuk menampilkan Hello World menggunakan alert, yaitu sintaks alert. Cara menggunakannya yaitu pertama kita deklarasikan script dulu, yang ini pembuka, yang ini penutup. Tag ini digunakan untuk menulis kode JavaScript di dalam halaman HTML. Dan alert ini adalah sebuah sintaks yang berfungsi yang digunakan untuk menampilkan pesan ini dalam bentuk pop-up di browser. Selanjutnya saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangannya. HTML kelebihannya yaitu bersifat open source serta sepenuhnya gratis. Kelebihan selanjutnya memiliki bahasa markup yang lebih rapi dan konsisten. Selanjutnya memiliki banyak sumber dan komunitas yang besar, mudah diintegrasikan dengan bahasa backend dan dijalankan di setiap web browser. Sedangkan kekurangannya itu HTML biasanya digunakan untuk membuat halaman web statis, sehingga jika ingin fitur yang dinamis perlu menggunakan bahasa backend seperti PHP ataupun JavaScript. Selanjutnya tidak memungkinkan user atau pengguna untuk menjalankan logik atau logika. Lalu kekurangan selanjutnya, fitur baru tidak dapat dijalankan secara cepat di sebagian browser karena
tidak mendukung di sebagian browser jika fiturnya baru muncul. Selanjutnya, CSS kelebihannya itu adalah pemisah antara konten dan presentasi, memungkinkan perubahan tata letak dan gaya tanpa harus menyentuh struktur HTML. CSS sendiri memberikan tingkat fleksibilitas yang tinggi dalam menentukan tata letak dan gaya halaman web. Desainer dapat dengan mudah mengubah tampilan situs web secara keseluruhan dengan hanya mengedit file CSS. Penggunaan CSS eksternal atau dalam file terpisah memungkinkan penggunaan ulang kode gaya di berbagai halaman, menghemat waktu dan sumber daya. CSS juga memungkinkan desainer untuk membuat desain responsif yang dapat menyesuaikan diri dengan berbagai ukuran layar, seperti pada perangkat seluler atau tablet. Kekurangannya itu, tidak semua fitur CSS didukung dengan konsisten di semua browser. Kadang-kadang diperlukan hack atau penyesuaian khusus untuk memastikan bahwa tampilan yang konsisten di berbagai platform. CSS memiliki dukungan terbatas juga untuk variabel, dan hal ini dapat membuat manajemen gaya yang kompleks dan kurang efisien. Kekurangan selanjutnya itu beberapa desainer atau pengembang mungkin merasa bahwa CSS, terutama dalam proyek yang besar, dapat menjadi kompleks dan sulit dipelajari dan dikelola. Selanjutnya, JavaScript. Kelebihannya yaitu penggunaan yang fleksibel di mana dapat digunakan untuk berbagai jenis aplikasi, baik di sisi front-end maupun back-end. Dan dengan adanya Node.js, kalau tidak salah Node.js itu frameworknya JavaScript. JavaScript tersebut dapat dijalankan di sisi server. Kelebihan selanjutnya membuat halaman web interaktif dan responsif. Pengguna dapat berinteraksi dengan konten website dengan cara yang lebih menarik dan nyaman. Selanjutnya, JavaScript itu multi-platform dan cross-browser, di mana dapat diimplementasikan di berbagai sistem operasi dan hampir semua browser mendukung JavaScript, jadi sangat fleksibel dalam pengembangan web. Kekurangannya itu masalah keamanan, terutama karena kode JavaScript dapat dilihat oleh siapapun yang mengunjungi sebuah halaman web. Ini membuat kode JavaScript rentan terhadap eksploitasi jika tidak diimplementasikan dengan benar. Kekurangan selanjutnya yaitu keterbatasan objek yang digunakan. Hal ini mempengaruhi fitur-fitur yang tersedia dalam bahasa pemrograman ini. Selanjutnya yaitu tidak cocok untuk pengembangan standalone app atau aplikasi yang berdiri sendiri. Untuk membuat aplikasi dan JavaScript, kita membutuhkan bahasa pemrograman lain seperti HTML dan sulit untuk dipelajari dan dikelola. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tag dan kegunaannya. Pertama-tama itu, kita harus mengetahui apa itu tag. Tag adalah sebuah penanda awalan dan akhiran yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah struktur HTML, konten dan tampilan halaman web. Tag HTML ditulis dengan kurung siku dan berisi nama tag serta atributnya. Pertama, saya akan membahas tentang tag HTML dasar. Ini merupakan tag HTML yang sering digunakan dalam pengembangan web. Yang bisa kita lihat ini seperti tag HTML, head, title, body, dan lain-lain. Bisa di pause jika ingin melihatnya lebih lanjut. Saya akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tag HTML untuk formatting.
Tag HTML ini dipakai untuk mengatur tampilan teks dan konten lain di halaman web. Seperti ini biasanya, seperti tag ini, yaitu tag B membuat teks lebih bold atau tebal, dan tag I untuk membuat teks miring atau yang biasa disebut teks italic. Selanjutnya yaitu tag HTML untuk image. Ini adalah tag khusus yang digunakan untuk menyisipkan gambar biasanya dengan menggunakan tag image. Tag ini memungkinkan kita untuk menambahkan gambar dalam berbagai format seperti atribut src, alt, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tag HTML untuk membuat link. Tag ini digunakan untuk membuat link kepada tautan, yaitu pada ini cara memanggilnya yaitu tag A, dan memasukkan seperti ini. Tag A itu berisi atribut href, target, dan rel. Selanjutnya, tag HTML untuk membuat list. Ini digunakan untuk membuat list yang memungkinkan menyusun informasi dalam format yang terstruktur dan mudah dibaca. Contohnya seperti tag OL, tag li, tag UL, atau tag LI yang digunakan untuk menentukan setiap item dalam daftar. Selanjutnya yaitu tag untuk membuat form dan input. Tag ini yang biasa digunakan saat membuat form atau input dalam desain web. Bisa dilihat contohnya ini. Selanjutnya tag HTML untuk membuat tabel. Ini tag yang berfungsi untuk menyusun sebuah tabel. Bisa dilihat apa tagnya dan keterangannya. Selanjutnya tag HTML untuk style dan programming. Ini membantu kita dalam mengatur tampilan dan fungsi dalam halaman web. Selanjutnya kesimpulan yang bisa saya tangkap setelah menyusun materi ini, yaitu menegaskan kembali bahwa pentingnya HTML, CSS, dan JavaScript sebagai fondasi utama dalam pengembangan web modern dan berperan penting sebagai komponen dasar yang membentuk struktur konten halaman web. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.